Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif, Bapak IKD Dwi Nuryana. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja analisis struktur organisasi pada PT Pelindo, yaitu Pelabuhan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Dan saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 12 14 019. Dan perkenalkan, nama saya Dani Axel Bagus Tranto dengan nomor NIM 220512140026. Saya Immanuel Aisa Metanoia dengan NIM 2205 1214 028. Baik, di sini kita akan sebagai pendahuluannya kita akan menjelaskan BUMN, apa itu sistem informasi eksekutif, dan juga kenapa sistem informasi eksekutif itu penting. Yang pertama perlu kita ketahui itu adalah BUMN, di mana BUMN adalah badan usaha seluruh atau bagian besar modal yang dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN mempunyai maksud dan tujuan pendirian, yaitu yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, untuk mengejar keuntungan. Yang ketiga, penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan juga koperasi. Yang kelima, turut aktif dalam pemberian bimbingan dan juga bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan juga masyarakat. Sistem informasi eksekutif. Menurut Indrajit 2020, sistem informasi eksekutif atau biasa disebut dengan AIS, Executive Information System, merupakan sebuah alat yang mampu menjanjikan sistem pelaporan yang tertinggi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, mengapa SIE berperan penting pada Pelindo? Next. Karena yang pertama adalah sebagai sebuah entitas perusahaan yang besar dan kompleks. BUMN Pelindo memiliki struktur organisasi yang luas dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari logistik, perdagangan, transportasi, dan juga aktivitas ekspor dan impor. Lalu kemudian, dalam menghadapi jumlah data kinerja yang besar, para eksekutif memerlukan alat yang cepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan informasi yang disajikan dengan akurat, relevan, dan bersifat interaktif. Yang ketiga, SIE memainkan peran penting dalam memberikan visibilitas atas kinerja operasional, keuangan, dan informasi strategis kepada eksekutif sehingga pimpinan dapat cepat mengambil keputusan. Next. Selanjutnya saya akan membacakan tentang profil PT Pelindo. Yang pertama, visi. Visinya yaitu menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Misinya yaitu mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Ada 4 klaster bisnis pada PT Pelindo. Yang pertama yaitu klaster peti kemas, lalu klaster non-peti kemas, klaster kelautan, peralatan, dan pelayanan pelabuhan, lalu ada klaster logistik dan pengembangan daerah pesisir atau hinterland. Oke, Selanjutnya ada struktur organisasi PT Pelindo yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin untuk menjelaskan struktur organisasi dari PT Pelindo. Maaf, pada ini. Oke, saya akan jelaskan struktur organisasi dari PT Pelindo. Terdapat tiga
jabatan penting dalam PT Pelindo. Yang pertama itu rapat umum pemegang usaha saham atau RUPS singkatnya. Lalu ada Dewan Komisaris dan Direksi. Next. Rapat umum pemegang saham adalah lembaga tertinggi dalam Pelindo. RUPS merupakan wadah untuk pengambilan keputusan penting oleh pemegang saham. Dewan Direksi dan Komisaris melaporkan kinerja dan bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam RUPS. Kewenangan RUPS diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Next. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris di Pelindo memiliki peran penting dalam pengawasan, kebijakan, dan pengurusan umum perusahaan. Tugasnya mencakup yang pertama, pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Pelindo, mengawasi jalannya pengurusan secara keseluruhan, termasuk operasi perusahaan dan bisnis Pelindo, memberikan nasihat kepada direksi demi kepentingan perusahaan sesuai dengan visi dan tujuan Pelindo. Next. Direksi merupakan jabatan yang merupakan juga organ dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas sejumlah tugas penting, termasuk yang pertama memastikan pelaksanaan strategi perusahaan, yang kedua pengawasan internal perusahaan, yang ketiga manajemen kegiatan seperti sekretaris perusahaan, komersial, teknik, operasi, keuangan, SDM, dan lain-lain. Yang keempat, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek operasional. Yang kelima, kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance atau GCG sebagai panduan utama dalam tindakan perusahaan. Next. Nah, ini adalah struktur organisasi dari PT Pelindo. Di sini ada direktur utama, wakil direktur utama, direktur strategi, direktur investasi, direktur keuangan, dan manajemen berisiko, dan direktur sumber daya manusia dan umum, lalu direktur pengelola. Ya, di sini ada garis-garis, yang titik-titik itu merupakan garis konfirmasi dan penyampaian informasi. Lalu yang garis hitam lurus itu merupakan garis koordinasi dan supervisi. Seperti direktur utama melakukan penyampaian informasi kepada wakil direktur utama, direktur strategi, direktur investasi, dan direktur lainnya. Dan juga dia juga melakukan koordinasi dan supervisi kepada 3 grup head sekretariat perusahaan, grup head satuan pengawasan intern, dan grup head manajemen investigasi. Nah, itu semuanya seperti itu juga. Itu ada garis hubung lurus ini yang tidak patah-patah dan ada yang patah-patah. Oke, next. Oke, saya lanjut. Direktur utama. Tugas pokok direktur utama adalah menyelenggarakan pengurusan perusahaan dengan memimpin perusahaan serta mengendalikan langsung sebagian tugas pengurusan perusahaan di bidang sekretariat perusahaan, satuan pengawasan intern, dan manajemen integrasi. Direktur utama memiliki supervisi yaitu 3, ada grup head sekretariat perusahaan, grup head satuan pengawasan intern, lalu grup head manajemen integrasi. Next. Wakil Direktur Utama. Tugas pokok Wakil Direktur Utama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan perusahaan di bidang hukum serta pembinaan anak perusahaan serta membantu Direktur Utama dalam memimpin perusahaan. Dan Wakil Direktur Utama memiliki 2 anak grup head, yaitu dia menyampaikan informasi dan supervisinya kepada 2 grup head, yaitu grup head pembinaan anak perusahaan, grup head pembinaan anak perusahaan. Next. Direktur strategi. Tugas pokok direktur strategi adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan
perusahaan di bidang perencanaan strategis, pengembangan dan kerja usaha, serta teknologi informasi dan komunikasi. Seperti jabatan yang lain, dia juga memiliki 3 anak group head, yaitu direktur strategi mengawasi 3 group head ini, yaitu group head perencanaan strategis, group head pengembangan dan kerjasama usaha, lalu group head teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Immanuel Yesa Metanoia. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu ada direktur investasi. Tugas pokok dari direktur investasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan perusahaan di bidang fasilitas pelabuhan, peralatan pelabuhan, dan manajemen proyek dan manajemen. Nah, di bawahnya itu ada grup head fasilitas pelabuhan, dan grup head peralatan pelabuhan, dan grup head manajemen proyek. Next. Ada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Tugas pokoknya sendiri adalah menyelenggarakan tugas pengurusan perusahaan di bidang akuntansi, pengelolaan keuangan, anggaran dan pelaporan, layanan keuangan dan perpajakan, serta manajemen risiko. Nah, di bawahnya juga ada grup head akuntansi, grup head pengelolaan keuangan, grup head anggaran dan pelaporan, grup head layanan keuangan dan perpajakan. Nah, selanjutnya juga ada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan sebagian tugas perurusan perusahaan di bidang strategi SDM, pengelolaan SDM, dan layanan SDM, serta pengandaan. Nah, di bawahnya ada grup head strategi SDM, grup head pengelolaan SDM, grup head layanan SDM, dan grup head pengandaan. Selanjutnya juga ada direktur pengelola. Tugas pokok dari direktur pengelola adalah menyelenggarakan tugas perurusan perusahaan di bidang pelayanan terminal, pelayanan kapal, komersial, dan sistem manajemen dan HSSE. Di bawahnya ada grup head pelayanan terminal, grup head pelayanan kapal, grup head komersial dan properti, dan grup head sistem manajemen K3L. Nah, ini ada contoh penerapan SE pada PT Pelindo. Next. Nah, sistem informasi eksekutif bagian kepegawaian PT Pelindo Persero Palembang ini disusun oleh Sri W. et al. Pada tahun 2014. Nah, EIS ini dikembangkan memungkinkan para eksekutif untuk mengakses informasi kepegawaian secara ringkas, terintegrasi, mudah dipahami, dan dalam berbagai tingkatan rincian. Metodologi penelitian ini mencangkup langkah-langkah seperti justifikasi, perencanaan, sistem analis, desain sistem, konstruksi, dan pengembangan sistem. Para eksekutif dapat menggunakan ini untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat terkait dengan kepegawaian seperti rekrutmen pegawai baru, pendidikan pegawai, data unit kerja, dan pegawai pensiun. Nah, hasil dari pembahasan yang dibuat oleh Sri ini yaitu adalah halaman-halaman informasi yang dapat diakses melalui web browser. Terdapat menu untuk SDM dan pimpinan atau general manager yang memungkinkan pengguna melihat dan menganalisis laporan kepegawaian dalam bentuk grafik dan tabel. Next. Nah, ini juga ada sistem informasi eksekutif pelelangan dengan metode Ionix. Proses pada PT Pelindo 1 berbasis web oleh Indra et al. Pada tahun 2021. Nah, pokok masalah yang disusun ini adalah proses pendataan dan pelaporan masih bergantung pada Microsoft Excel yang memiliki sejumlah kelemahan seperti kurangnya real-time data, kesulitan dalam melihat informasi secara langsung, dan kesulitan dalam mengambil keputusan yang cepat. Hasil implementasi yang telah dibuat yaitu sebuah aplikasi berbasis web untuk mengakses dan memantau status pelelangan dengan lebih efisien. Mencangkup tampilan login, menu utama, data customer, data penggandaan, jadwal lelang, penetapan pemenang, kontrak, dan pelaporan. Dalam laporan, grafik status pekerjaan yang telah selesai, kontrak, masih dalam proses gagal dan dikembalikan, sehingga membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Nah, kesimpulan dari sistem informasi eksekutif yang dibuat oleh Indra ini, yaitu implementasi SIE menggunakan metode Ionix proses telah membantu PT Pelindo 1 dalam mengatasi kendala yang ada dalam mengelola status pekerjaan dan pengadaan barang yang melibatkan proses lelang. Dengan demikian, implementasi SIE telah membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka.
Oke, pada kesimpulannya, sebagai BUMN, Pelabuhan Indonesia disebut juga dengan Pelindo, memegang peran sentral dalam ekonomi nasional dan juga internasional melalui pengoperasian struktur pelabuhan utama di seluruh negeri Indonesia. Struktur organisasinya dengan direksi, dewan komisaris, dan juga berbagai unit kerja menjamin efisiensi kepatuhan pada prinsip good corporate, good governance. Selanjutnya yaitu adalah penerapan sistem informasi eksekutif atau disebut juga dengan SIE, seperti pada bagian kepegawaian memberikan visibilitas yang vital bagi eksekutif dalam pengambilan keputusan yang cepat dan juga tepat terkait operasional, keuangan, dan juga manajemen sumber daya manusianya. Dengan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Pelindo terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan juga perdagangan Indonesia dengan menjelaskan infrastruktur, organisasi yang kuat, dan juga teknologi informasi yang canggih. Baik, ini merupakan referensi dari pengambilan data dan juga pengetahuan kita. Ada beberapa referensi yang telah dipaparkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin meminta maaf bila ada kesalahan informasi atau juga kesalahan kata, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.